Pembangunan jalan kabupaten tak kunjung selesai. Warga Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor gelar aksi unjuk rasa di depan kantor UPT PUPR Cigudeg pada hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2004. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 1998. Yang dimaksud dengan penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Penyampaian pendapat secara lisan antara lain pidato, dialog, dan diskusi. Penyampaian pendapat secara tulisan antara lain petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk. Mangkraknya pembangunan jalan Kabupaten Cigudeg Cisangkuy Trekking Cikatomas Kampung Ciparahu sepanjang 1.800 meter dengan menelan anggaran 3.759.193.900 tersebut yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Bogor yang di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan mangkraknya pembangunan tersebut, akhirnya aliansi warga masyarakat Desa Kiarasari menggelar unjuk rasa di depan kantor UPT PUPR Cigudeg dengan berbagai tuntutan, diantaranya copot kepala UPT PUPR, blacklist penyedia jasa dan lanjutkan proyek pembangunan jalan tersebut. Aksi unjuk rasa sempat ricuh karena saking kesalnya pembangunan tersebut diduga sebagai ajang main-main dan hari pengerjaannya sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Penyedia jasa Sivimoka Kreasindo dan konsultan pengawas PT Nasuma Putra yang harus bertanggung jawab atas pembangunan tersebut. Adapun dengan sudah melebihi hari pengerjaannya, pembangunan jalan tersebut baru sekitar 300 meter yang sudah dikerjakan. Ketua Korlap Aliansi Masyarakat Desa Kiarasari Dede Sopandi menyampaikan. Maaf Kang, dengan siapa sebagai apa? Nama saya Dede Supandi, saya sebagai Korlap di aksi yang ditunggangi oleh Aliansi Masyarakat Desa Kiarasari. Apa aja tuntutannya? Tuntutannya pertama kita melihat dari di lapangan bahwasanya pekerjaan ini tidak sesuai dengan uji lab. Yang kedua, mangkrak dari 100 hari kerja sampai sekarang itu belum selesai. Dan kapan mangkrak? Apanya? Dari kapan mangkrak? Dari 28 Desember. Sampai saat ini. Udah berapa bulan dari mangkrak dari hasil waktu yang ditentukan? Udah 4 bulan. Udah 4 bulan sekarang. Yang dituntutnya jalan apa aja sih kan? Jalan itu apanya? Jalannya infrastrukturnya apa, yang mana ke mana? Dari jalur untuk anggarannya itu dari yang awal dari Cigudeg sampai dengan Cisangkuy. Sebenarnya sekarang trekkingnya itu dari Cikatomas sampai berapa kilo sampai Kampung Ciparahu? Kurang lebih itu 10 kilo. Udah berapa persen yang dikerjakan? 30%. Belum. 30% ya. Nah, terus begini Kang, itu dalam pengerjaan kemarin yang mungkin yang 30% kata Akang itu kemarin kan full di itu apa dikerjakannya? Ya. Apa ada kendala di masyarakat dengan bangunnya full jalan itu enggak sebelah-sebelah? Kendalanya itu Pak, pertama ya yang bisa itu disampaikan juga dari aspirasi masyarakat bahwasanya ketika pembangunan jalan itu jalan ditutup total sehingga alasan kenapa ditutup total untuk mempercepat pengerjaan. Tapi apa yang terjadi Pak, ketika ditutup total masyarakat yang berlalu lalang untuk sekolah dan lain-lain, bekerja dan lain-lain, itu mereka keluhannya itu banyak yang celaka dan lain-lain Pak. Itu makanya kita menuntut pertama jangan sampai proyek ini mangkrak seperti yang sudah terjadi. Kemudian ketika pengerjaan pun berjalan tidak sampai ditutup total. Nah, terus apa hasil audiensi dengan aksi ini? Apa hasil audiensi dengan pihak UPT? Hasil audiensi baru saja ditandatangani oleh Pak Bobi bahwasanya ketika terjadi mangkrak di infrastruktur jalan ini, mereka Pak Denny itu Pak Bobi itu
siap untuk dicabut dari jabatannya. Itu pertama. Dan Pak Bobi juga menandatangani bahwasanya 50 hari kerja dari bulan Desember tanggal 28 sampai tanggal 17 Februari, ketika tidak beres di pembangunan itu, beliau siap dicabut dari jabatannya, Pak. Harapan terakhir kepada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, terutama tentang yang mengatasi jalan ini, seperti apa harapannya dengan pembangunan Harapannya ini? Pak, pertama ya, mungkin ke mangkraknya pembangunan ini bisa jadi kurangnya pengawasan. Nah, ketika pun pengawasan dilakukan oleh pihak PUPR itu tidak dilakukan secara langsung, Pak. Itu cuman menggunakan kayak media-media handphone dan lain-lain. Dia itu tidak langsung turun ke lapangan. Dan harapannya ketika pun pembangunan berjalan itu dilakukan secara pengawasan lebih teliti lagi, Pak. Sehingga pengerjaan berjalan dengan stabil, kemudian lalu lalang masyarakat, mobilitas dan lain-lain itu tidak terganggu, Pak. Sehingga pengerjaan berjalan dengan sesuai pada kontraknya dan masyarakat pun puas dengan kinerja yang dilakukan oleh para penyedia jasa itu. Dari Kiarosari sendiri Pak datang ke sini Pak, mereka mengaspirasikan suara mereka. Bagaimana tanggapan Bapak dari Ya, itu hal yang wajar ya. Hal yang wajar bagi masyarakat mempertanyakan itu karena mereka tidak paham, tidak mengetahui situasinya gitu kan. Yang mereka ketahui itu pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 100 hari. Ternyata kan tidak selesai. Nah, tadi kan juga sudah saya sampaikan bahwa saya datang ke sini ditugaskan dari mulai bulan Oktober. Sementara pekerjaan itu kan sudah mulai dari 1,5 bulan sebelumnya gitu. Dan ternyata pada saat saya datang sini kan kondisinya udah mangkrak. Nah, saya coba push tuh dari mulai Oktober ke sini. Dan hasilnya itu memang semaksimalnya hanya itu. Karena waktunya udah keburu habis kan. Sampai tanggal 27 kontrak habis. Pak terkait kemangkrakan Pak di wilayah Dapil 5 sendiri Pak, di Bogor Barat sendiri banyaknya proyek yang mangkrak sendiri. Kenapa sih Pak kendalanya Pak, mungkin yang Bapak tahu sendiri? Nah, itu juga saya kurang tahu. Saya tidak bisa jawab itu juga ya. Langkah selanjutnya Dengan adanya kejadian yang dituangkan oleh masyarakat terhadap Bapak, itu ada poin 1 dan itu sangat memberatkan kepada Bapak. Kok Bapak berani mengambil tindakan semacam itu? Ya itu resiko jabatan ya, resiko jabatan dan itu yang dikehendaki oleh mereka gitu kan. Ya saya walaupun sebagaimana semaksimal mungkin melaksanakan tugas di sini, tapi kalau yang penyedia jasanya tidak menyelesaikan ya kan imbasnya ke saya. Dan itu sebagai bukti tanggung jawab saya gitu. Pak, terkait tuntutan mereka ini sebenarnya apa sih Pak yang jadi permasalahan ini Pak? Intinya selain penutupan jalan Pak ya dan mangkrak juga. Ya tadi kan sudah disampaikan sama perwakilannya itu bahwa itu sudah ditunggu-tunggu beberapa tahun yang lalu gitu kan. Ternyata sudah 2 tahun gagal dan sekarang gagal lagi gitu kan. Nah ini akan saya sampaikan juga ke pimpinan untuk dievaluasi ya, karena bukan mungkin ya, ini udah pasti dari sisi penyedia jasanya gitu. Dari sisi penyedia jasa yang tidak kompeten. Sementara pembelian penyedia jasa itu bukan di PUPR gitu. Jadi kami hanya menerima hasil ketika dokumen itu ditenderkan. Hasilnya adalah PT Anu yang menang gitu, seperti itu. selanjutnya yang mengerjakan proyek lanjutan ini apakah masih kontraktor yang sama atau Masih kontraktor yang sama. Masih kontraktor yang sama. Ini Pak, maaf, ini kan ditunda ya. Berarti kan ini dilanjut lagi. Berapa hari itu ke depan untuk pengerjaan supaya habis selesai proyek ini? Nah, pekerjaan ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 50 hari kalender dengan denda. 50 hari kalender itu adalah pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Terhitung mulai tanggal 28 Desember. Seperti itu. Dalam pengerjaan itu nanti apa full, apa memang sebelah? Nah, tadi kan rencana dari pelaksanaan itu di dalam dokumen kontraknya kan memang full pekerjaannya. Tapi ketika dilaksanakan full, masyarakat terganggu nih akses jalannya. Makanya tadi dia minta untuk tidak ditutup. Maka dari pihak pelaksana akan melaksanakan pekerjaan sebelah-sebelah pemasangan betonnya seperti itu. Cuman waktunya mungkin akan lebih lama daripada ditutup total. Ya. Proses LP itu sendiri Pak, yang memenangkan suatu proyek itu apakah ketat atau tidak Pak? Itu saya tidak tahu. Itunya, Pak. Saya tidak tahu itu. Sehingga banyaknya mangkat-mangkat yang ada di hampir-hampir mayoritas di Kabupaten Bogor itu sama proyek-proyek itu. Apakah itu akan menjadikan satu evaluasi nanti yang akan datang? Kalau di kami evaluasinya ada penilaian kinerja penyedia jasa. Nah, penyedia jasa yang seperti ini nilainya pasti akan buruk lah dibandingkan dengan penyedia jasa yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nah, mudah-mudahan
evaluasi kinerja penyedia jasa ini bisa membantu mengevaluasi para pemenang nanti gitu, calon peserta tender. Terakhir Pak, kita lanjut dari Ini terakhir ya. dari UPT sendiri Pak, terkait masalah adanya demo masyarakat sendiri kepada dinas apa Pak? Tindak lanjutnya Pak. Tindak lanjut, ya tindak lanjutnya tadi saya akan melaksanakan tuntutan itu, gitu, itu aja. Semaksimal mungkin, sekemampuan kami ya, berusaha mengepus ke penyedia jasa itu untuk menyelesaikan. Dan itu tadi, ketika penyedia jasanya tidak mampu menyelesaikan, tuntutannya di kontrak jelas, dia akan di blacklist, diputus kontrak, dan dia kena denda seperti itu. Pak, yang tadi dibikin Bapak kerjasama perjanjian sama warga itu, nanti apakah perjanjian tersebut nanti akan disampaikan ke dinas PUPR Kabupaten Bogor? Oh jelas, itu akan menjadi bahan laporan kami ke pimpinan hasil dari pertemuan ini. Gitu. Jurnalis media Cyber Bayangkara TB Gunawan melaporkan dari Kabupaten Bogor.